Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Senang rasanya saya Andi Febrian kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Redaksi. Pemirsa, Wali Kota Makassar tidak lama lagi kita akan laksanakan. Namun tahun ini adalah tahun sulit, di mana Kota Makassar dilanda status pandemi COVID-19 dan berstatus zona merah. Lantas, bagaimanakah cara paslon untuk meningkatkan elektabilitas mereka di tengah pandemi ini? Hal itu kita akan bahas bersama dengan Bapak Dr. Nurmal Idrus dari Lembaga Survei Nurani Strategik, ada Bapak Suwadi Idris dari Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia, ada Bapak Sandi dari Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia, dan terakhir ada Bapak Luhur Priyanto selaku pengamat pemerintahan. Baik pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Nurmal Idrus dari Lembaga Survei Nurani Strategik. Ada juga Bapak Suwadi Idris Amir dari Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia, juga ada Bapak Sandi dari Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia. Dan terakhir ada Bapak Luhur Priyanto selaku pengamat pemerintahan. Saya mau ke Pak Suwadi dulu deh dari Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia. Ini kalau kita melihat pertarungan Pilwali nanti, kita melihat sosok-sosok figur yang sebenarnya ini bukan sosok baru. Ini figurnya sudah sering kita lihat, beberapa kali muncul di media. Kira-kira di mata masyarakat nanti yang paling berpengaruh dari figur mana kalau menurut dari Pak Suwadi sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Luhur, pengamat andalan saya. Yang saya hormati Pak Dr. Nurmal. Yang saya hormati Pak Sandi. Dan yang saya hormati moderator. Jadi, kalau melihat konstelasi politik sampai bulan ini, saya melihat bahwa sangat dinamis. Ada dua hal yang saya lihat yang membuat Pilwal Kota Makassar kali ini sangat dinamis. Yang pertama yang berkaitan dengan pergerakan elektoral. Di mana kita di IP terakhir baru melakukan survei di bulan Juni ini, itu kita melihat bahwa peta persaingan antara empat bakal calon ini itu sangat dinamis. Artinya, kalau seandainya keempat-empatnya ini maju, apakah itu Pak Ramdan Pomanto, Pak Munafri Arifudin, dan Ical maupun Pak Irman Yasin Limpo, saya melihat keempat-empatnya memiliki kans untuk memenangkan pertarungan. Seperti itu. Kenapa? Karena peta pergerakan elektoral mereka itu sama-sama saling menguntungkan. Cuma memang khusus untuk Pak Dandi Pomanto sendiri ada penurunan tren, tetapi untuk yang tiga, Pak Munafri, Deng Ical maupun None atau Pak Irman Yasin Limpo itu mengalami kenaikan berdasarkan riset IP di awal Juni ini. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan perebutan kendaraan atau partai itu sendiri. Ya, saat ini kita semua sudah membaca di berita-berita bahwa beberapa figur telah mengamankan beberapa rekomendasi, walaupun mungkin itu belum B1 KWK ya, tapi setidaknya itu menjadi penyemangat mereka atau menjadi apalagi penyejuk dia dalam bertarung. Seperti misalnya kita tahu Ramdan Pomanto kemarin terpublikasi mendapatkan Nasdem dengan Gerindra, kemudian Pak None mendapatkan Golkar dengan PAN, dan Ical mendapatkan PDIP dengan PKB. Nah, Munafri Arifudin sendiri walaupun dia tidak publikasi, saya dapat kabar dia sudah amankan itu P3 Perindo dengan Berkarya. Artinya sebenarnya keempat calon ini itu sudah memiliki modal kendaraan untuk bertarung. Tetapi tentu itu belum aman. Kita semua tahu kan bahwa di pertarungan politik itu nanti KPU yang nanti apalagi menjelaskan ke publik bahwa calon-calon ini yang resmi bertarung, baru kita tahu bahwa inilah calon yang resmi. Sebelum KPU mengumumkan ke publik, ya saya pikir semua masih sangat dinamis. Artinya keempat figur ini yang sudah bermodalkan partai politik bisa saja ada yang gugur atau keempat-empatnya maju. Seperti itu. Kembali lagi ke per peta elektoral.
Saya lihat dengan tren menurunnya Dali, tren naiknya Ical, None dengan Api, saya pikir ini membuat peta Pilwali ini sangat menarik. Nah, ke depan ini pertarungan strategi politik sangat menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Apakah itu nanti kelak, apakah 4 pasangan atau 3 pasangan? Karena saya lihat head to head agak sulit sekarang ini head to head. Ya, mungkin kalau 3 pasangan, sangat mungkin bisa 3 pasangan. Saya melihat peluang salah satu dari keempat ini ada yang gugur itu sangat terbuka untuk tidak maju. Tetapi juga peluang empat-empatnya maju itu juga sangat terbuka seperti itu. Nah, ini yang kita akan tunggu sejauh mana pergerakan, karena begini, tentu pasti semua calon punya strategi masing-masing. Misalnya contoh, mungkin ada calon yang menginginkan 4 pasangan, ya mungkin juga ada calon yang menginginkan 3 pasangan. Nah, tentu berdasarkan strategi-strategi politiknya, dia pasti akan memainkan komunikasi politiknya, lobby-lobby politiknya berdasarkan strategi politik yang dia ingin ciptakan di Pilwali. Misalnya seperti Ramdan Pomanto. Saya sangat yakin Ramdan Pomanto pasti sangat gembira kalau 4 pasangan. Ya, karena kan sebagai petahana 4 pasangan itu ya cukup baik bagi petahana. Artinya di mana biasanya kalau 4 pasangan itu ya petahana cukup diuntungkan. Tapi itu pun tergantung kalau memang posisi elektoral petahana itu mampu dia pertahankan. Tidak selamanya posisi menguntungkan itu kemudian kita menang seperti itu. Tapi tentu harapannya pasti dia ingin 4 pasangan. Nah, berbeda mungkin dengan Deng Ical, berbeda mungkin dengan None, berbeda mungkin dengan Api, ya, yang kemungkinan ingin lebih memperkecil pasangan agar pembagian suara itu bisa terfokus pada beberapa pasangan saja. Karena biasanya memang penantang itu kecenderungannya ingin head to head atau maksimal tiga pasang. Itu biasanya dalam pertarungan politik. Saya pikir seperti itu. Sementara dari saya serahkan ke kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Saya ke Bapak Dr. Nurmal Idrus. Gimana pendapat Bapak sendiri terkait ini, melihat sosok-sosok figur yang mengikuti Pilwali nanti bukanlah sosok baru tapi sosok lama. Jadi untuk melihat peta kekuatan dari masing-masing figur ini seperti apa Pak Nurmal? Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum untuk Pak Dr. Luhur, Pak Suwadi Idris, Pak Sandi. Dan terima kasih kepada Celebes TV yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk nimbrung di acara ini. Sungguhnya kan pergerakan di Pilwali ini memang agak sulit ya untuk diprediksi, tidak berbeda dengan beberapa daerah lain. Ya. Kalau beberapa daerah lain yang ada petahananya tentu agak gampang diprediksi. Kalau tidak ada pergerakan luar biasa tentu ya agak sulit untuk menumbangkan misalnya petahana. Tapi di Makassar ini meski kemudian ada Pak Ramdan Pomanto, tetapi statusnya kan kita tidak bisa mengatakan dia incumbent atau petahana karena sudah jeda beberapa waktu. Nah, untuk memetakan itu, ya Anda bisa melihat juga kan di hasil-hasil survei yang saya mencatat ada 3 kemarin yang mengeluarkan dan semuanya berbeda-beda. Yeah. Satu-satunya yang tidak berbeda ya diakui semua bahwa Pak DP di atas ya. Tetapi yang di bawah itu ya berputar-putar, ada yang Deng Ical nomor 2, kemudian ada Munafri nomor 2, ada Pak None yang runner up. Nah, sesungguhnya itu menggambarkan bahwa ada satu hal yang sulit diprediksi oleh teman-teman dari lembaga survei untuk kedepannya terkait dengan Pilwali Makassar ini. Karena memang secara umum kita melihat bahwa kualitas dari 4 figur yang akan bertarung ini, ya, memang nyaris sama menurut saya ya. Agak sulit untuk menilai dia dari sisi kapasitas dan kapabilitas untuk melihat siapa yang paling unggul. Dari sisi elektoral juga kita tidak bisa menyatakan bahwa ini jauh lebih unggul, calon Pak Dani unggul, Deng Ical unggul, lalu kemudian Pak Api unggul dan Pak None unggul karena masing-masing punya sisi elektoral yang bisa mendukung kenaikan elektabilitas mereka. Pak DP kita tidak bisa menganggap enteng karena dia telah berkampanye selama 5 tahun dan tentu dia punya basis massa yang jelas di bawah ya, dan itu terbaca sekali di bawah. Kan? Kalau lembaga saya kan belum melakukan survei apa-apa di Makassar. Kemudian Deng Ical kita tahu bahwa
dia punya kemampuan pendekatan secara humanis kepada masyarakat dan itu diterima baik oleh masyarakat Kota Makassar. Dan dia dipandang sebagai seorang sosok muda yang bisa mengelola kota ini dengan baik dan dari sisi humanis dia jelas unggul. Pak Api jelas dia punya pengalaman tanding di 2018. Walau kemudian dia misalnya kalah di kota kosong, tetapi dia catatannya bagus. 46% itu bukan suatu hal yang mudah untuk diraih ya. Ya kalau misalnya mau lebih mudah Pak Api misalnya ya cari kembali 46% itu kemana itu 46% bisa tidak kembali milih dia kan seperti itu. Itu basis elektoral ya. Kemudian Pak None dengan segala catatan baik dari Pak Sahrul selama ini dan keluarga klan Yassin Limpo di Makassar ya yang tentu punya pendukung fanatik yang lain dan banyak yang bisa dijual tentu ini bisa. Maka terus terang menurut saya bagi saya pribadi kalau Anda bertanya terkait dengan hal itu tadi bagaimana peluang mereka keempat pasangan yang kemungkinan akan maju sebagai calon wali kota ini agak sulit untuk memprediksinya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi untuk Makassar kita baru bisa mengetahui setelah penghitungan suara dilakukan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurmal. Saya ke Pak Sandi dari Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia. Ini kalau kita melihat memang status petahana dari Bapak Dani ini tidak bisa dijadikan acuan juga karena sudah lama waktu seperti Bapak Nurmal tadi katakan, bahkan sudah ada beberapa PJ yang sempat mengisi waktu tersebut. Dan melihat peta kekuatan dari masing-masing paslon ini dari Pak Sandi sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi selamat sore Pak Nurmal, Pak Suwadi, dan Pak Luhur. Momen ini tentunya momen yang mungkin baru kali ini kita dipertemukan lah dalam satu kegiatan seperti ini. Dan terima kasih juga untuk Celebes TV lah. Nah, saya melihat begini. Hal yang wajar menurut saya ketika tensi politik jelang masa pendaftaran itu semakin meningkat. Konfigurasi dukungan partai politik itu juga sudah mulai terang. Taruhlah misalnya DP Padma, Nasdem Gerindra itu sudah berpihak ke mereka meskipun per hari ini juga belum ada jaminan kuat begitu. Tetapi paling tidak sudah ada indikasi yang kuat arah dukungan partai kedua partai tersebut itu sudah hampir pasti ke Dani dan Ibu Fatma begitu. Nah kemudian PDIP, PKB, PKS juga sudah mengarah kuat ke Decal dan Pandiananda. Kemudian None ada Golkar dan PAN begitu. Nah praktis memang ada beberapa partai yang hari ini kita belum mengetahui sikapnya seperti apa. Dan jumlahnya juga dari sisi kalkulasi kursi itu lumayan besar. Ada 17 kalau tidak salah, ada 17 kursi dan itu masih memungkinkan membentuk poros politik yang baru. Artinya memang masih ada ruang terjadinya 4 pasang di kontestasi politik di Makassar. Nah terkait kekuatan masing-masing. Kalau kita analisa sisi elektoral dari Pak Dani misalnya, Demical, Api, Nome, mereka ini kan sebenarnya bukan wajah baru bagi kita semua. Mereka punya pengalaman tanding sebelumnya, mereka punya jejaring, sumber daya pemenangan yang kuat, dan berbagai tokoh juga ada di balik mereka begitu. Sehingga menurut saya per hari ini dukungan elektoral itu masih bisa dikatakan sangat dinamis, apalagi kita melihat ada persaingan yang menurut saya semakin meruncing. Bagaimana upaya-upaya dari kandidat untuk meraih dukungan parpol. Nah, saya melihatnya begini, gesekan itu atau pertarungan itu sudah dimulai sebenarnya sebelum kita masuk ke arena sesungguhnya. Jadi ada settingan elektoral kalau saya melihatnya. Ada settingan elektoral di saat atau di masa prakontestasi terkait dukungan parpol begitu. Nah sehingga di masing-masing kubu ini mungkin juga ada pandangan-pandangan bahwa sebaiknya kalau kita mengambil parpol A, B, dan C itu menguntungkan siapa misalnya. Nah, itu ada skenario seperti itu yang terjadi.
Sehingga menurut saya politik jegal menjegal sebelum masuk ke masa pendaftaran itu sangat sangat menguat menurut saya. Apalagi kita punya pengalaman lah sebelumnya. Contoh misalnya di Pilgub Sulsel yang lalu lah di 2018. Kita masih ingat betul bagaimana PAN yang setia bersama pasangan IEL dan Cakka bisa berpindah ke kubu Nurdin Abdullah. Kemudian ada Gerindra. Gerindra saat itu menguat ke Nurdin Abdullah. Kemudian bergeser juga ke Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada P3. P3 saat itu juga bersama Pak IEL dan Cakka, begitu. Nah, kemudian akhirnya berpindah juga ke Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut saya tak ada jaminan per hari ini bahwa keempat figur yang menguat di Makassar ini itu hampir pasti bertarung. Kalau saya sih melihatnya politik injury time itu akan semakin menguat di Makassar, apalagi banyak tendensi, banyak kepentingan, tak hanya di Makassar, tetapi Makassar ini perlu diketahui, Makassar ini adalah epicentrum politik Sulsel, dan ini juga bisa menjadi etalase pilgub ke depan, sehingga berbagai variabel kepentingan itu masuk di Pilwalkot begitu. Nah, saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Sandi. Saya ke Pak Luhur Priyato selaku pegawai pemerintahan. Ini kalau kita lihat Pak Luhur, paket Dhani Pomanto dengan Bu Fatma ini kan dari Partai Nasdem, dan baru-baru saja kita dengar juga ada dukungan dari Gerindra. Terus dari Partai Golkar sendiri ini lagi hangat-hangatnya Irman Yasin Limpo, namanya sudah kian sering menghadiri di media-media sosial seperti ini. Kira-kira dari kekuatan-kekuatan yang seperti itu Pak Luhur, akankah ada semacam jawaban dari para paslon lain untuk menghadapi strategi-strategi yang seperti itu? Silakan Pak Luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, ada Pak Suwadi Idris Amir dari IPI, ada Pak Nurmal dari Pak Nurani Strategik, dan ada Pak Sandi dari JSI. Ya, senang bisa ketemu di sini. Sebenarnya saya ini orang yang paling tidak otoritatif bicara di forum ini. Saya tidak punya data ya, jadi bapak-bapak ini kan dari lembaga survei, lembaga konsultansi politik, ya, tentu mereka punya data, tentu punya basis ya, penilaian, menilai seberapa kuat ya, kekuatan elektoral sepasang kandidat atau seorang kandidat. Ya, meskipun demikian, saya hanya ingin melihat bahwa di politik itu kan punya pola sebenarnya, punya kecenderungan untuk mengulang kejadian-kejadian, dan kalaupun misalnya tidak mengulang kejadian, mungkin bisa juga pola itu merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi di tempat lain sebelumnya. Pilwali Kota Makassar kembali setelah sempat tertunda agenda elektoralnya, itu kembali menghangat, terutama karena perburuan partai politik dari para kandidat ya kembali menghangat belakangan ini. Bahkan beberapa pasangan itu mulai punya titik terang, bahkan sudah mencukupkan syarat dukungan misalnya. Meskipun demikian, seperti yang dikatakan Pak Sandi tadi, bahwa kecenderungan memang untuk melihat politik Makassar itu, saya juga cenderung bahwa kita ingin baru bisa memberikan penilaian sampai ke last minute pendaftaran menurut saya. Karena situasi politik Pilwali Makassar ini kan terkoneksi dengan politik regional Sulawesi Selatan, dan bahkan terkoneksi dengan politik nasional dalam banyak hal gitu. Sehingga kecenderungan pengambilan keputusan, kecenderungan arah dukungan dan koalisi partai, ya biasa aransemennya justru jauh berada di luar Makassar. Jadi ini juga yang penting diperhatikan menurut saya. Kita tidak tahu bagaimana sikap partai-partai yang misalnya tidak punya kandidat. Ini kan bisa membuat perbedaan. Kayak Gerindra sudah ada, misalnya Demokrat misalnya. Kita belum tahu partai-partai seperti ini apa yang bisa dilakukan. Dan ini bisa membuat permainan menjadi berubah kalau misalnya berani mendorong kandidat baru atau menggenapkan dukungan kandidat yang selama ini dipersepsi punya kekurangan atau punya masih butuh kekuatan elektoral yang untuk menunjukkan syarat dukungan. Yang lain memang penting didorong untuk
mendorong literasi politik dan literasi demokrasi menjadi lebih baik di Kota Makassar ini, penting didorong partai politik itu mengambil sikap yang rasional. Maksud saya begini, ada kecenderungan partai politik ini menyajikan kandidat, bakal calon pasangan yang sebenarnya tidak menghargai kecerdasan pemilih kota. Banyak orang yang tiba-tiba hadir menjadi pemimpin, orang yang tidak pernah membangun investasi sosial politik di kota ini. Menurut saya ini hal-hal yang kita harapkan partai politik tidak melakukan itu. Orang yang seperti saya itu tiba-tiba ada calon Tomanurung tiba-tiba turun dari langit, tidak tahu bagaimana investasi sosialnya, bagaimana manfaatnya bagi warga kota, tiba-tiba dihadirkan untuk menjadi calon pemimpin kita. Partai politik, karena bagaimanapun sistem kita itu kan membagi tahapan selection dan election. Selection itu di partai politik. Partai politik ya harus sebenarnya didorong menjadi lebih terbuka, menjadi lebih rasional, dan jangan mempertontonkan pragmatisme yang berlebihan menurut saya, karena ini akan menjadikan Pilwali menjadi tidak kompetitif dan tidak membuka akses yang sama, yang luas kepada calon yang sebenarnya punya peluang untuk menjadi pemimpin terbaik di kota ini. Saya pribadi menunggu data dari teman-teman lembaga survei, bagaimana posisi elektoralnya. Ya, belakangan ini kan sudah banyak dirilis, meskipun saya melihat ini juga karena banyak perbedaan-perbedaan kita dalam melihat data yang disajikan. Sehingga penting betul untuk menjadikan data yang objektif, sehingga kita bisa menilai seberapa kuat sebenarnya posisi elektoral calon-calon tertentu. Nah, yang lain, yang penting juga menjadi perhatian menurut saya, ini sikap kandidat. Nah, memang pengalaman kita disampaikan tadi Pak Sandi, ada kecenderungan kandidat kita itu ingin bersaing, ingin menyelesaikan pertarungan sebelum masuk ke tahapan pemilihan. Jadi orang tidak perlu sampai ke TPS untuk memenangkan pemilihan. Caranya adalah ya dengan menyelesaikan pertarungan di luar proses eleksi itu di proses di partai politik. Tapi kan kita punya pengalaman juga bahwa di 2018 ya cara-cara misalnya membangun gerbong koalisi besar itu juga eksperimen yang tidak cukup berhasil untuk konteks Kota Makassar. Nah, sehingga cara-cara berpolitik di luar kontestasi resmi ini juga perlu diperhitungkan oleh para kandidat, karena itu juga tidak cukup membuat mereka memenangkan pertarungan. Ya, yang terakhir untuk semua kandidat kan kita baru lihat ini masih ada dinamika. Para konsultan mungkin punya otoritas ya untuk memberikan advice, memberikan nasihat kepada para bakal calon atau para pasangan bakal calon. Yang penting juga didorong ke depan keterlibatan publik. Jangan proses kandidasi di partai politik itu terpisah dengan basis-basis dukungan, basis-basis pemilih. Partai Demokrat kan jelas misalnya basisnya di daerah mana, bagaimana kuat posisi suaranya. Pada akhirnya ya idealnya, kita bicara yang ideal, politik elektoral ya Pilwali ini harusnya bisa membangun koneksi antara kepentingan pemilih dengan kepentingan orang yang dipilihkan oleh partai politiknya. Dan itu juga saya kira harus didukung oleh para penasihatnya, oleh para konsultannya, oleh para lembaga surveinya. Sehingga ya kita berharap proses di Pilwali ini menjadi proses demokrasi yang berkualitas meskipun kita menghadapi situasi pandemi seperti sekarang. Saya kira itu dulu pengantar dari kami. Terima kasih dan saya kembalikan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.